Ramadan sudah berada di penghujung dan kita akan ditinggalkan bulan Ramadan, atau kita yang sengaja membiarkan Ramadan datang kemudian berlalu begitu saja. Ramadan yang kita tunggu-tunggu dan sejak 2 bulan lalu kita sudah berdoa agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Balighna ya Ramadan, pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Dan sekarang ini Ramadan akan meninggalkan kita. Ada orang yang selama bulan Ramadan, orang yang sangat beruntung, semua amalia Ramadan dijalankan dengan sempurna. Ada orang yang sebagian, kadang dia berpuasa, kadang tidak, kadang dia sholat qiyamul lail, sholat tarawih, kadang tidak, ala kadarnya. Kemudian ada orang yang tidak sama sekali, tidak berpuasa, tidak qiyam Ramadan, tidak membaca Al-Quran. Maka orang ini tergolong orang-orang yang sangat rugi, karena belum tentu Ramadan tahun akan datang kita masih hidup. Belum tentu Ramadan tahun akan datang kita punya kekuatan. Ada satu riwayat mengatakan, laukana, jikalau mereka mengetahui apa yang terkandung di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau ada orang tahu apa kandungan bulan Ramadan, pasti orang ini menginginkan 1 tahun dijadikan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Kullu da'awat mustajabatun. Di bulan Ramadan ini semua doa-doa kita mustajab, tidak ditolak oleh Allah. Wa kullu hasanat mudha'afatun. Di bulan Ramadan ini semua kebaikan-kebaikan pahalanya berlipat-lipat yang tidak kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, di sisa hari bulan Ramadan ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, menyia-nyiakan Ramadan begitu saja. Amalan yang sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan adalah melakukan iktikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gemar dan semangat di 10 terakhir Ramadan masuk ke dalam masjid untuk melakukan iktikaf. Bahkan di tahun terakhir usia Rasulullah itu beriktikaf sejak tanggal 10 Ramadan sampai tanggal berakhirnya Ramadan. Yang pertama, iktikaf itu adalah perintah Allah. Meskipun secara hukum adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, tetapi perintah untuk beriktikaf itu tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wa antum akifuna fil masajid. Mereka
atau sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Oleh karena itu syarat sahnya seseorang beriktikaf itu harus dilakukan di dalam masjid. Ibnu Hajar beliau berkata, para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan iktikaf itu di dalam masjid sesuai dengan ayat yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, iktikaf ini adalah pekerjaan Rasulullah yang Rasulullah lakukan sejak diperintahkan Allah sampai Rasulullah tutup mata. Rasulullah berhenti iktikaf ketika kematian menjemput Rasulullah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa begitu semangat beliau mengisi di 10 terakhir dengan beriktikaf? Karena beliau sangat mengharapkan bisa menggapai, bisa mendapatkan, meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana kata Rasulullah, kana ya'takiful al-asra al-akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'd. Rasulullah melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian tutup mata, lalu diikuti oleh para istri-istri beliau karena ingin menggapai, mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah pahala yang kita dapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar tahun ini, maka kita sudah mendapatkan pahala ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Ini yang sangat diharapkan oleh Rasulullah, di mana umat Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, usia umat Rasulullah Muhammad kita ini antara 60 sampai 70 tahun. Kesempatan hidup lebih kecil dibanding umat nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam, beliau beribadah kepada Allah selama 950 tahun usianya, digunakan untuk melakukan ibadah. Tapi kita umat Nabi Muhammad 60 sampai 70. Untuk meraih pahala yang sama seperti pahala ibadahnya Nabi Nuh, Allah sediakan buat umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sesuaikan iktikaf itu dengan kemampuan waktu yang kita miliki. Seorang ulama, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhail, beliau berkata, ada 4 tingkatan orang melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kata beliau, idza kana al-insanu yastati'u an ya'takifa al-asra al-awakhir min Ramadan kullaha fa ni'mal 'amalu huwal mutabiq li sunnah. Tingkatan pertama, jika ada yang mampu beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, seluruhnya 10 hari dia beriktikaf, maka itu adalah amal yang sangat baik, sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian tingkatan yang kedua kata beliau, fa idza kana la yastati'u i'tikafin nahari liqaunihi murtabitan bi amalin yas'abu alaihi ay yatrukahu. Jika ada yang tidak bisa beriktikaf di siang hari karena masih terkait dengan pekerjaan, sulit baginya meninggalkan pekerjaan atau dengan alasan-alasan lain, kata beliau, maka beriktikaflah di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Karena kata beliau, Lailatul Qadar itu turun di malam hari, bukan di siang hari. Jadi kalau siangnya kita masih repot, sibuk dengan pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, maka niatkanlah beriktikaf di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian tingkatan yang ketiga, wa in kana yas'adu alaihi ay ya'takifa layali kullaha fa'takif layalil autar. Jika ia masih kesulitan untuk beriktikaf di 10 malam, 10 malam terakhir bulan Ramadan masih sulit, masih belum bisa dia beriktikaf, maka kata beliau, beriktikaflah di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Karena Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam ganjil. Kemudian tingkatan yang keempat, fa in kana la yastati'u an ya'takifa layalil autar kullaha. Kalau dia masih tidak bisa beriktikaf di malam-malam ganjil, di malam-malam ganjil masih belum bisa, kata beliau, fa'takafa lailata salasi wa ishrin wa lailata khamsi wa ishrin wa lailata sab'i wa ishrin. Maka kata beliau, beriktikaflah di malam 23, malam 25 dan malam 27. 23 semalam sudah kita lewatkan. Hari ini hari yang sangat istimewa karena malam ganjil 23 masih ada tersisa buat kita yang belum sempat melakukan iktikaf. Beriktikaflah di malam 25 dan 27. Mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 27 Ramadan. Kenapa demikian? Yang pertama, di dalam surah Al-Qadar kata Lailatul Qadri itu terdiri dari 9 huruf. Dan kata Lailatul Qadri di dalam surah Al-Qadar Allah sebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin. 3 dikali 9 27. Yang kedua masih dilanjutkan ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ada kalimat hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr di penghujung ayat ini. Kata hiya di dalam surah Al-Qadar ini adalah Lailatul Qadar. Hiya ini adalah Lailatul Qadar. Dan kata hiya dalam surah Al-Qadar ini adalah kata yang ke-27. Oleh karena itu, buat kita semua, maksimalkan di penghujung Ramadan ini supaya kita bisa meraih
Lailatul Qadar yang pahalanya khairum min alfi syahrin. Satu malam saja kita beribadah mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Kita harus memikirkan dalam diri kita, kalau Ramadan ini kita lewatkan begitu saja, belum tentu Ramadan tahun akan datang kita masih ada. Dan kita termasuk orang-orang yang tercatat mendapatkan kerugian besar, karena Allah sudah siapkan pahala yang besar, Allah sudah siapkan ampunan yang besar, tetapi pahala dan ampunan Allah itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita selalu berdoa diberikan taufik dan hidayah Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan bulan Ramadan ini, dan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.